gini sih? Udah, Lu denger sendiri Raranya nggak mau. Apalagi lu narik-narik kayak begitu. Udah ada gini deh bro. Udah mending Rara kita antar pulang, lu tenang dulu deh. Dari tadi lu disuruh dijelasin, cuma lu nggak mau jelasin. Lu malah diem aja. Ra, Udah. dengerin aku dulu, Ra. Enggak, udah. Udah, bro, udah. Raranya nggak mau. Lu ngapain maksa-maksa sih? Maksa banget. Ngapain sih? Aku mau jelasin sama kamu, Ra. Enggak, lu udah. Putri. Kebanyakan diem lu. Jangan maksa-maksa kayak gitu dong. Gue lama-lama jadi nggak suka deh kayak gini. Bukan urusan lo ini. Ini urusan aku. Cuman Raranya bilang nggak mau. Lu narik-narik kayak gitu malah bisa jadi rusuh di sini. Ra, dengerin aku dulu, Ra. Aduh, lu nggak denger ya? Gue bilang nggak mau ya? Nggak denger lo. Tuh, lu dengar sendiri kan? Lo pergi. Pergi aja semua. Udah, langsung aja. Iya, biasa aja kalau lu yang maksa. Cepat. Astagfirullahaladzim. Ya udah, lu nyantai aja. Kali. Salah gitu. Tuh aja kita tadi nggak diajak warga. Iya. Kok bisa kelihatan lagi warga tahu kita dari tadi ngeliatin. Rara sabar aja ya, istighfar, banyak-banyak istighfar. Sabar banget nih sebenarnya. Itu dia udah salah, ngotot lagi. Itu makanya yang bikin aku bikin emosi itu di sini. Cuman ya Rara harusnya nggak boleh kayak begitu. Maksudnya kan dia ada etikat baik buat menjelaskan. Jangan langsung Rara potong. Habis sih diajak ngomong juga kan diem. Diajak ngomong mau jelasin, diem lagi. Dia nutupin sesuatu tahu kalau kayaknya. Maksudnya ditanya mau ngejelasin tapi nggak ada yang dia jelasin dari tadi. Mungkin karena karakternya dia emang pendiam orangnya. Pendiam tapi teman-teman ceweknya banyak. Lihat aja kayak tadi pakai baju seksi-seksi gitu kan. Pokoknya ibu tuh emang harus dikasih tahu. Soalnya ibu kan selama ini nggak tahu. Ibu kan taunya selama itu dia baik aja pokoknya. Mendingan dikasih tahu aja biar tahu sekalian tuh dia tuh kelakuannya kayak apa, datang ke tempat-tempat kayak ya tempat-tempat kayak gitu tadi. Tadi di ini kan ya Mas ya, di record kan ya? Biar bukti tuh sekalian tuh. Biar ini dikasih tahu udah. Ya udah deh gini, mending sekarang kita anterin Rara pulang biar lebih tenang juga, biar bisa istirahat. Tadi kan rencananya juga mau pulang kan? Itu juga, pokoknya udah anterin aku pulang aja lah biar sekalian bisa ngasih lihat itu gambar tadi dia di sana tuh kayak gimana, sama cewek-cewek tadi joget-joget terus tempat-tempat kayak gitu. Ya udah Mas Bas, kita anterin Rara pulang ya. Itu bapak kamu? Iya. Lah, marah-marah sama siapa itu? Hah? Istrinya Windu. Katanya Windu pacar kamu, kok istrinya ada di situ? Aku ngaku istri Windu. Jadi sebenarnya Windu tuh emang udah punya istri. Bapak! Kita dengerin aja. Ini anak kamu, Pak! Lara, sini kamu. Benar kamu masih pacaran dengan suami yang baik ini? Ngaku kamu! Ngaku! Jawab, Lara. Bikin malu orang tua aja. Jawab, Lara. Bapak didik kamu biar jadi anak benar. Bukan begini caranya. Malah godain suami orang. Malu dong Bapak. Malu. Pak, aduh, malah Ini anak saya. Kamu ini siapa? Iya, enggak, maksudnya nggak harus ditampar juga loh, Pak. Kamu jangan ikut campur. Iya, tapi nggak harus kekerasan kayak gitu, Pak. Ini anak sendiri loh, Pak. Kamu tahu apa dengan anak saya? Anak saya dibikin malu. Kamu anak benar-benar kelewatan ya. Dengar nggak orang tua ngomong?
Udah tua, 30 tahun aja masih pantesan kalau begini. Minta maaf. Minta maaf apa bilang? Udah nggak bisa pak. Apa? Kamu gak bisa minta maaf? Astagfirullahaladzim, Ra, itu kan Lo jahat banget, Ra. Dia itu suami gue, Ra. Kenapa kamu tidak mau minta maaf? Lepasin. Udah sayang banget sama Windu. Kamu gak bisa kayak gitu dong. Dia suami aku. Anak Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, tenang dulu dong, Pak. Ini kan kasihan anak cewek, Pak. diam anak saya. Ya tapi ngedidik anak gak harus pakai kekerasan, Pak. Biarin. Biarin aja. Sakit banget hati aku. Ra. 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 Lo mau kemana sih? Lu malah kabur kayak gini tuh maksudnya apa sih? Gue udah bingung, gue harus kayak gimana, gue udah nggak tahu lagi. Lah, ini kan masalah lu yang bikin sendiri. Coba kalau dari awal lu nggak bohong. Apa sih, Ra? Lu minta bantuan sama kita tapi lu malah bikin masalah sendiri. Astagfirullah, kita juga bingung mau bantuinnya kalau kayak gini kan. Ini masalah gue sama Windu. Itu salah gue emang. Gue hubungan sama Windu. Padahal dia udah punya istri, gue tahu emang salah gue itu. Tapi gue gak bisa lepasin Windu. Gue pernah nyoba buat lepasin Windu, tapi Windunya pun gak mau. Ra, tapi ini tuh hubungan salah, Ra. Dia udah punya istri. Istri loh. Ya wajar lah kalau akhirnya keluarga lu ngejodohin lu. Daripada dia ngeganggu suami orang, pasti orang tua lo mikirnya kayak gitu. Aduh, Ra. Gue pikir selama ini nyokap sama bokap lu tuh jodohin lu tuh alasannya cuma karena harta. Ternyata emang punya alasan sendiri. Aku udah di umur 30, terus gak ada lagi orang yang datang, terus tiba-tiba ada Windu. Ra, cuman gara-gara itu aja? Putus asa gitu aja? Ya Allah. Gimana nggak putus asa, Fatia? Aku udah umur 30, terus ibu aku nyuruh aku buat nikah cepet-cepet sampai aku dikatain plus segala macam. Tapi bukan berarti pacaran sama suami orang. Ra, lo tau nggak norma sosial yang ada di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Lo udah ngelanggar hukum, udah gitu agama, dosa, Ra. Kita mau bantuin, tapi kalau misalnya ceritanya kayak gini, Ada motor, Mas. Ngapain lagi sih lu sini lo? Nah, aku mau jelasin sama kamu. Kenapa nggak dari tadi ngejelasin? Soalnya kamu tadi marah-marah mulu, gimana mau aku jelasin? Yaudah coba ngomong, gue mau tahu. Gini ya, yang kamu lihat tadi itu warung apresiasi yang aku bikin buat anak muda di kampung itu. Ya daripada mereka melakukan yang aneh dan negatif, ya jadi aku ajak ke situ. Mereka bisa nyanyi, bisa main musik, bisa fotografi, semuanya ada di situ dan lain-lain. tapi harus malam. Dari siang itu, Mbak. Karena mereka kan masih banyak, jadi nggak mungkin aku tutup secara mendadak. Terus tadi ada cewek datang ke gue nangis-nangis. Dia bilang itu pacar lo, terus katanya gue ngerebut kebahagiaannya. Itu siapa ya? Yang mana orangnya? Rambutnya panjang. Yang mana sih? Cewek banyak rambut panjang. Taruh, Mas. Itu ada gambar yang tadi nggak sih? Mas, Coba deh. lo. Nah yang itu tuh. Astaga, ini namanya Intan. Itu temen gua. Dia itu memang suka sama gua, tapi dia cuma ngaku-ngaku. Aku pacar kamu gitu. Iya. Mas jangan mengada-gada karena lagi ngomong depan Rara loh. Itu jelas-jelas dia marah-marah sama Rara. Soalnya cewek itu tadi nangis-nangis bilangnya katanya gue ngerebut kebahagiaannya. Terus lo pacarnya. Enggak, Rara. Ayo kalau nggak percaya kita ngomong sama bapak. Yaudah yuk, ke bokap gue. Pak. Ya, Pak. Rara minta maaf ya, Pak. Rara tahu Rara salah, Pak. Makanya lebih baik si Lutfi, lu dengerin tuh orang tua. Sekarang minta maaf sama istri Windu.
aja sih Raranya bisa ngomong jujur. Lagian Rara juga hanya karena masalah umur akhirnya dia ngeganggu rumah tangga orang lain kan. Keterlaluan banget sih. Ya alhamdulillah lah, akhirnya si Rara udah sadar terus minta maaf sama ayahnya. Ya semoga aja sih Rara bisa mendapatkan calon suami yang terbaik lah ya. Amin. Entah itu Lutfi ataupun siapapun, yang penting yang terbaik lah ya. Ya udah, yuk kita pulang semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kawin paksa atau kawin karena terpaksa adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Meski dalam syariat agama Islam ada syarat-syarat sah pernikahan, di antaranya adalah ada 2 pengantin, ada saksi, ada wali, ada mahar, dan ada sigah. Pada kesempatan ini, jika ada seseorang menikah disebabkan keterpaksaan, maka itu adalah satu hal yang bertentangan dengan ajaran atau anjuran dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ada fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, sebuah istilah yang disebut sebagai pelakor atau perebut laki orang, di mana ada seorang wanita yang fasik mengajak kepada seorang lelaki yang telah beristri, mengajak pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak berzina kepada lelaki yang telah memiliki istri. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Akan tetapi ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga hubungan kita terhadap sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidaklah manusia disebut manusia yang saleh jika hanya ia baik hubungan secara vertikal, tapi tidak baik hubungan secara horizontal. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang saleh secara vertikal dan soleh secara horizontal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.